kelompok 5 akan menampilkan sebuah video yang berjudul aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga. Saya Ibu Sekarang menjelaskan tentang cos segitiga. Saya Muhammad Farel Wilentino menjelaskan tentang aturan kosinus. Saya Sulistia Sriwahyuningsi akan menjelaskan tentang aturan sinus. Dan saya Nini Putri Asmalinda yang akan menjelaskan aturan tentang sinus. Dan saya juga Muhammad Arya Rauf yang menjelaskan tentang luas segitiga. Baiklah, di sini kami berdua akan menjelaskan materi tentang trigonometri, yaitu aturan sinus. Aturan sinus ini mempunyai rumus yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Sisi di hadapan sudut A disebut A kecil. Sisi di hadapan sudut B disebut B kecil. Sisi di hadapan sudut C disebut C kecil. Baiklah, kami akan memberikan pembuktian tentang rumus dari aturan kosinus. Nah, di sini ada sebuah segitiga di mana yaitu segitiga ADC dan segitiga DBC. Nah, pertama kita akan mencari segitiga ADC. Untuk mencari aturan sinus pada segitiga ADC dapat berlaku yaitu sindemik, di mana sisi depannya itu A, sisi kirinya yaitu B. A per B. DBC di mana sisi depannya itu A dan sisi kirinya itu A. Itu sama dengan A plus sin B. Nah, sudah ini kita substitusikan, yaitu persamaan H1 sama dengan H2. Kita masukkan B sin A per sin A sin B. Sama dengan A sin B sin A sin B. Setelah itu kita coret yang sama. Lalu kita mendapatkan hasilnya yaitu B per sin B sama dengan A per sin A. Begitupun juga dengan C-nya yaitu C per sin C. Baiklah, sekarang mari kita mencoba mengerjakan soal aturan sinus. Nah, di sini udah ada soal yaitu segitiga di mana sin C-nya sudah diketahui yaitu 1/3 dan nah kan tadi ada aturannya yaitu sisi di hadapan sudut A disebut A kecil. Nah, 7 ini disebut A kecil. Dan sudut di hadapan B yaitu B kecil, berarti 8-nya B. Dan yang C-nya adalah 10. Nah, yang jadi pertanyaannya yaitu berapakah sin A dan sin B ini? Nah, kan tadi rumusnya A per sin A sama dengan B per sin B dan sama dengan C per sin C. A-nya sudah kita ketahui yaitu 7. Nah, sin A-nya belum, ditulis sin A. B-nya sudah diketahui itu 8 dan sin B-nya belum. Sedangkan sin C sudah diketahui yaitu C-nya ada 10 dan sin C-nya itu 1/3. Untuk mencari sin A dan sin B ini kita menggunakan C per sin C, yaitu nah untuk mencarinya kita mengkali silang.
10 sin B sama dengan 8 dikali 1/3, yaitu 8/3. Terus dikalikan lagi dengan 10, 8/3 dikali 10, yaitu sin B sama dengan 8/30. Nah, 8/30 ini bisa dikecilkan dengan bagi 2. Hasilnya yaitu 4/15. Jadi sin B yaitu 4/15. Untuk mencari sin A-nya sama juga. Nah, untuk mencari sin A ini kita menggunakan kayak sin B tadi, yaitu kali silang antara sin A dengan sin C. 10 sin A sama dengan 7 dikali 1/3, yaitu 7/3. Dan sin A-nya sama dengan 7/30. Jadi sin B sama dengan 4/15 dan sin A sama dengan 7/30. Nah, itulah hasil dari sin B dan sin A. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Farel Valentino akan menjelaskan yaitu aturan kosinus dalam sebab materi trigonometri. Ya, sebelum kita membahas aturan-aturan kosinus, terlebih dahulu kita akan membuat segitiga yang dimana pada segitiga ini telah saya buat sebelumnya. Saya akan menjelaskan segitiga ini yang dimana ini adalah sudut A dan ini sudut B, sudut C. Yang A kecil, B kecil, dan C kecil ini adalah sisi dari di depan dari sudut segitiga. Baiklah, setelah kita memahami sisi dan sudut segitiga, kita akan lanjut ke aturan-aturan kosinus. Aturan kosinus pada segitiga ABC yang telah kita gambar tadi berlaku aturan-aturan. Aturan pertama yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A, yang dimana A di sini adalah sudut dari sisi A. Yang kedua, B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC cos D, di mana B ini adalah sudut dari sisi B. Yang ketiga, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C, di mana C adalah sudut dari sisi C pada segitiga yang telah digambarkan dan dijelaskan tadi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari aturan kosinus yang telah dijelaskan oleh saya tadi. Baiklah, contoh soal di sini yang pertama, contoh soalnya segitiga sama kaki, yang dimana yang diketahui adalah panjang BC sama dengan 12 cm dan sudut dari C 30 derajat. Yang dimana di contoh soal ini telah saya tuliskan sisi dari A, B, C, sisi dari sudut-sudut A, B, C tersebut. Yang ditanya dalam soal ini adalah panjang AB. Kita akan mencari panjang AB. Baiklah, kita akan menjawab dari pertanyaan contoh soal tersebut. Jawabannya terdapat pada aturan kosinus yang nomor 3, yang dimana C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Pada aturan kosinus yang ketiga tadi, saya tidak menuliskan C dikarenakan langsung memasuki sudut yang telah diketahui. Mengapa memilih rumus ini? Dikarenakan pada soal diketahuinya sudut A, B dikarenakan sama kaki. Sudut A diketahui sama dengan 12 dikarenakan panjang BC sama dengan 12. Maka dari itu sisi A 12. Dikarenakan segitiga ini sama kaki, maka dari itu sisi B sama dengan 12 juga. Maka dari itu bisa diturunkan dari rumus ini, C kuadrat sama dengan 12 kuadrat dikarenakan A tadi sisinya sama dengan 12 cm. 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat dikurang 2 dikali 12 dikali 12 cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Kita turunkan lagi, jadi C kuadrat sama dengan 2 dikali 12 kuadrat dikurang 12 kuadrat akar 3. Turunkan lagi, jadi C kuadrat sama dengan 12 kuadrat dikali 2 dikurang akar 3. Diturunkan lagi menjadi C sama dengan akar 12 kuadrat
dikali 2 dikurang akar 3. Mengapa ini bisa jadi akar? Dikarenakan kuadrat dari C sebelumnya dipindahkan ke sini. Maka dari itu ia menjadi akar. Kita lanjutkan lagi. C sama dengan akar dari 12 kuadrat dikali 2 dikurang akar 3. Maka dari itu dapatlah setengah sama dengan 12 akar 2 kurang akar 3 cm. Inilah hasil dari contoh soal segitiga sama kaki dari aturan kosinus. Sama pertama adalah A kuadrat dikali sin B kali sin C per 2 sin A. Jika yang diketahui adalah sisi A dan sudut B serta sudut C. Rumus kedua yaitu B kuadrat dikali sin A kali sin C per 2 sin B. Jika yang diketahui adalah sudut B, sisi B, sudut A dan sudut C. Yang ketiga adalah C kuadrat dikali sin A dikali sin B plus 2 sin C. Jika yang diketahui adalah sisi C dan sudut A serta sudut B. Saya akan menjelaskan tentang cara mencari persamaan luas segitiga jika yang diketahui adalah 3 sisinya. Kita dapat menggunakan rumus akar S dikali S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C, yang dimana S itu rumusnya setengah dikali kelilingnya atau A tambah B tambah C. Oke, saya akan melanjutkan tentang contoh soal dari luas segitiga dari 2 sudut dan 1 sisi. Oke, contoh soalnya adalah panjang sisi A yaitu 8 cm dan sin dari B itu 30 cm, atau bisa kita buat jadi 0,5 dan sin dari 37 itu adalah 0,6. Oke, kita cari jawabannya ya. Pertama kita cari dulu nih ya sin dari A nya. Gimana cara mencarinya? Pertama kita cari dulu A tambah B tambah C itu sama dengan 180 derajat. Nah, kita balik. A sama dengan 180 dikurang B tambah C. Atau bisa kita cari langsung saja. A sama dengan 180 derajat dikurang dengan 30 derajat dikurang dengan 37 derajat. Jadi hasilnya adalah 113 derajat. Atau kalau kita cari-cari itu sekitar 0,92 derajat. Salah, 0,92 derajat. Nah, kita mulai masuk ke rumusnya. Pertama kita cari luas segitiganya. Segitiganya itu sama seperti contoh yang tadi saya berikan rumusnya, yaitu langsung saja A kuadrat dikali dengan sin B kali dengan sin C dibagi dengan 2 sin A. Nah, hasil kita masukkan. A nya berapa? 8 kuadrat. Terus sin B nya berapa? Langsung kita masukkan yang 0,5 saja. 0,5. Terus sin C nya berapa? 0,6. Dibagi dengan 2 0,92. Atau langsung kita dapat jawabannya 19,2 dibagi dengan 1,84, itu hasilnya 10,4 cm. Itulah hasil dari materi kami tentang aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga. Menyenangkan bukan? Dari materi kami, apakah dapat mudah dipahami? Jika tidak mudah dapat dipahami dari materi yang telah kami jelaskan, banyak-banyak untuk belajar di rumah dan menambah materi kita untuk menambah wawasan-wawasan kita tentang trigonometri. Jika mudah, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.